Berikutnya adalah know your responsibilities. Of course, seorang MC yang membedakan tadi saya sudah bilang, yang membedakan seorang MC dari amatir maupun profesional adalah ya responsibility mereka, tanggung jawab mereka. Kalau namanya sudah menjadi profesional, sudah pasti harus punya tanggung jawab yang besar untuk membantu menjalankan sukses tersebut, event tersebut biar sukses. Ya, artinya karena Anda dibayar untuk itu. Nah, kecuali Anda nggak dibayar, sukarela, amatir, ya kalau nggak berhasil ya mungkin panitia juga nggak bisa menyalahkan Anda sebesar itu gitu loh, gitu ya. Nah, kenapa professional MC di hire atau disewa? Karena orang pengen keberhasilan dan pengen kelancaran dan acara baik gitu adanya. So, understand your responsibilities. Ya, apa aja sih? Nah, ini saya coba melist semua jenis tanggung jawab dari seorang MC. Teman-teman bisa menambahkan di sini sesuai dengan pengalaman masing-masing, dan percayalah ini banyak banget tanggung jawab dari seorang MC, dan jenis-jenis event itu beda-beda. Ada yang biasa MC di acara arisan, ada yang khusus MC di wedding, ada yang khusus MC di business forum, ada yang khusus MC di international event, simposium, business luncheon, atau acara pensi dan sebagainya. Ya, jadi tanggung jawabnya memang beda-beda. Tapi kalau saya boleh breakdown di sini secara umum, tanggung jawab MC adalah pertama, keep the event flowing. Tanggung jawab Anda, you are the captain of the show. You are responsible from the first second the show rolls until the show ends. Ya, tanggung jawab Anda di situ. Apa yang terjadi terutama di sekitar panggung. Tapi kalau terjadi izin keramaian segala macam bukan tanggung jawab Anda, itu tugas penyelenggara pastinya. Ya, dan flowing acara yang tertuang dalam rundown itu menjadi tanggung jawab Anda menjalankannya. Panitia udah membuat jadwal atau rundown acara, mata rantai acara. Tugas Anda untuk menyampaikan dari nomor 1 sampai nomor akhir. Keep the event flowing. Berikutnya, keep the energy and enthusiasm of the audience high. Kalau acara itu butuh disemangati, tugas Anda untuk menyemangati audience dengan memberikan sebuah pertanyaan. Gimana kabarnya? Boleh tujuh tangan sini, boleh tepuk tangan, boleh ini. Anda ngangkat mereka kembali biar mereka tuh antusiasnya dan juga energinya tinggi lagi. Tergantung acaranya masing-masing. Dan you are also responsible to help the audience feel welcome. Of course, Anda seperti host atau pemilik rumah, Anda harus membuat mereka merasa nyaman, senang, terhormat berada di dalam event itu. Ya, berikutnya adalah Anda membantu speakers merasa terapresiasi. Seperti yang saya bilang tadi, Anda belajar, Anda cari tahu CV-nya dia, pencapaiannya dia, Anda bacakan sebelum mempresent dia gitu ya. Dan Anda mengangkat, Anda berikan pertanyaan yang beliau bisa mengangkat keahliannya, Masya Allah. Itu adalah satu penghormatan khusus buat para pembicara di dalam event yang Anda pandu ya. It's very important. Next adalah smooth over problems that arise so people don't know or don't worry. Memang di dalam sebuah event tuh nggak ada yang sempurna. Biasanya yang tahu orang-orang pekerja event, termasuk MC dan EO-nya, ya. Tapi Anda bertugas to smooth over, meringankan, mengecilkan setiap kendala yang terjadi, membuat relax, membuat santai. Kalau terjadi hiccups atau tersedak, ya. Anda bisa melakukan hal itu gitu, dan you have the power to do it and you have the authority. Anda punya kekuasaan untuk melakukan hal itu gitu. Kalau Anda eventnya adalah menggunakan sponsor, ya pastikan bahwa Anda mewakili sponsor juga dan merasa bangga menjadi bagian dari event itu ya tadi sebelumnya. Dan you are responsible to keep the event to time no matter what happens. Kita harus eventnya harus lancar apapun yang terjadi, dan harus tepat waktu gitu ya. Saya sendiri pribadi nggak suka yang terlalu yang molor-molor, tapi kebanyakan sebagian event di Indonesia itu suka molor-molor karena menunggu pejabatnya datang telat 45 menit, ya itu eksternal faktor lah. Tapi internally Anda nggak boleh menjadi bagian atau menjadi faktor penentu lambatnya sebuah event. No, don't do that please. That's not a professional act. The next responsibility is you have to ensure everyone knows what's happening. Jangan biarkan orang bingung, ini apa yang terjadi sih gitu, kok bingung gitu. Jangan. Anda harus memastikan apa yang terjadi itu benar-benar dalam area acara Anda, dan Anda bisa menjelaskan. And do whatever possible to help the organizer make it a great event. And this is only a part of it. Benar sekali, kita di hire sama di organizer, kita punya tanggung jawab profesi kepada mereka, dan bersama-sama mereka kita melancarkan kesuksesan dari acara dengan baik, dengan integritas yang tinggi gitu. Dan ini juga nih,
Setelah tadi mengenal tanggung jawab, kita mengenal role expectations. Oke, besok saya diminta untuk memandu sebuah acara. Role expectation dari panitia kepada saya adalah acara ini acara jualan. Harapannya saya bisa membantu para salesman dalam berjualan. Artinya saya harus jualan juga. Ya, besok ini saya ditugasi untuk mencairkan suasana karena besok ada sekelompok ibu-ibu yang datang. Mereka biasanya serius-serius, Anda harus bercanda-bercanda dikit gitu. So, itu ekspektasi atau tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada Anda selain tugas-tugas utama yang tadi saya sebutkan di awal, yang tadi ini, ya, responsibility. Ini role expectations yang diharapkan dari audience terhadap Anda gitu ya. Dan berikutnya juga yang paling penting adalah you need to stay organized. Mulai dari Anda datang ke dalam ballroom, ke acara, venue acara, sampai Anda berpisah dengan mereka, itu harus terorganisir dengan baik. Dan persiapannya juga seperti itu. Anda harus membuat catatan kaki atau catatan kecil. Anda harus memahami rundown. Anda harus menuliskan ini. Anda harus menuliskan itu. Anda harus menguasai ini. Anda harus menguasai itu. Anda harus bertanya. Anda harus memastikan setiap rundown itu berhasil. Dari A sampai B, B ke C, C ke D, D ke E, sampai ke Z. Sampai selesai. So you need to stay organized. Nah, seorang MC akan mengalami kesulitan ketika dia tidak bisa mengorganize diri dia, tugas dia, apalagi membantu pihak lain, dalam hal ini organizer. So, you need to stay organized. Terima kasih. Until we meet again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.